abi lan bapak ingsun wa ata tuh sapa sayyidi Gusti ingsun wa ata lan teka sapa al habibu Abu Bakrin Habib Abu Bakar Ibnu Abdillah Al-Attos kang putra jalere Abdillah Al-Attos marrotan ing dalem suwijine ambalan ila zalikal masjidi maring mengkono-mengkono masjid li ajli sholatil jum'ati krono arae sholat jum'ah fihi ing dalem masjid. Al-Habib Abu Bakar bin Abdillah Al-Attos ini seorang yang sangat dikenal kewaliannya. Banyak orang mengenalnya beliau sebagai waliyun min auliyaillah. Suatu hari pas dalam perjalanan Habib Abu Bakar bin Abdillah Al-Attos ini mendatangi masjid, suatu masjid untuk sholat Jum'ah. Fawajada mongko nemu sopo Al-Habib Abu Bakar inda toqotihi ing dalem sandinge jendelane masjid nemu rajulan ing suwijine wong lanang minal mustakhifina setengah saking wong kang padha ngremehaken kabeh bil auliyai ing pira-pira wali. Alhamdulillah wis iku tok ae wis. Alhamdulillah wis gak usah liyane. Al mutaharrifati kang condong apa aqidatuhum aqidahe aulia fis sholihina ing dalem golongane wong kang sholih kabeh. Di dekat pintu dijumpai seorang laki-laki yang tidak tahu menghargai wali. Fatolaba mongko njaluk minhu saking rajul sapa Al-Habibu Abu Bakrin Habib Abu Bakar ayata ahara ing yen to mundur sapa rajul min dzalikal makani saking mengkono-mengkono panggonan. Habib Abu Bakar bin Abdillah Al-Attos ini minta kepada orang yang sudah berada di dekat jendela untuk mundur. Fa'aba mongko emoh sapa rajul wa asa alan ngelekaken sapa rajul al adaba ing tata krama ma'al habibi sartane Habib.
dia laki-laki ini mentang-mentang memang datangnya lebih duluan, diminta untuk memberikan tempat kepada Habib, dia tidak mau. Bahkan wa asa al adab ma'al Habib, ngelekaken tata krama nggene Habib, mengatakan sesuatu yang tidak layak. Wa adzara lan ngetokaken sapa rajul syai'an ing sesuatu dalam kurung kurang senang, mimma saking barang fi batinihi kang tetep ing dalem batine rajul. Laki-laki ini tampak mentang-mentang dia memang datang lebih duluan, diminta tempat untuk Habib yang datang belakangan, dia tidak mau bahkan menampakkan keingkaran atau kejelekan yang tersimpan di dalam batinnya. Fata'akhara mongko mundur anhu saking rajul sapa al Habibu Abu Bakrin, Habib Abu Bakar. Ya krono yang diminta tempatnya tidak mengizinkan, Habib Abu Bakar akhirnya ke belakang. Walamma wado'alan semangsane nyelehaken sapa zalikar rajulu mengkono-mengkono wong lanang, yadahu ing tangane rajul fitil katokoti ing dalem mengkono-mengkono jendela, korosot mongko ngentup hu ing yadahu apa hu ing rajul nggih, apa akrabun kala jengking. Dilalah begitu Habib mundur ke belakang, laki-laki yang tidak mau menyerahkan tempat untuk Habib ini dipatok, dientup oleh kala jengking. Fasoha mongko bengok sapa rajul. Akhirnya dia berteriak karena kesakitan. Wa inda dzalika lan ing dalem nalikane mengkono-mengkono korosot hu akrabun, koma mongko ngadeg sapa al Habibu Abu Bakrin, Habib Abu Bakar. Tahu orang yang diminta untuk memberikan tempat tidak mau, bahkan mengata-ngatakan sesuatu yang tidak nyaman, ternyata berteriak karena dipatok oleh kala jengking, skorpion. Habib Abu Bakar segera keluar dari masjid. Wahara jalan metu sapa al Habib musri'an hale wong kang cepet-cepet, minal masjidi saking masjid. Habib
segera meninggalkan masjid itu seakan dia tidak tahu, seakan dia tidak tahu. Fa'arafa mongko ngerti sopo ahlul masjidi, ahli masjid, annadzalika rajula ing sak temene mengkono-mengkono wong lanang iku asa ngelekaken sapa dzalika rajul al adaba ing tata krama ma'al Habib Abi Bakrin sartane Habib Abu Bakar. Fatolabu mongko padha njaluk sapa ahlul masjid al Habiba Aba Bakrin ing Habib Abu Bakar. Waraddu lan balekaken sapa ahlul masjid, sapa ahlul masjid hu ing Habib Abu Bakar. Waqalu lan padha ngucap sapa ahlul masjid lahu maring Habib anna hadzal insana ing sak temene ikilah menungso iku qalilu adabin setitik tata kramane. Fa'fu mongko ngapura panjenengan anhu saking hadzal insan wasamih lan murahno panjenengan hu ing hadzal insan wanfus lan nyebulo panjenengan ala yadihi iya ala yadihi ing atase tangane hadzal insan. Orang yang tahu bahwa yang keluar dari masjid ini salah seorang kekasih Allah, orang yang sangat berwibawa, mereka memohon kemurahan hati Habib untuk mengampuni kejelekan budi dari orang yang tadi tidak mau menyerahkan tempat, bahkan mengata-ngatakan yang jelek kepada Habib. Minta agar Habib meniup tangannya. Faqala mongko dawuh lahum maring nas utawa ahli masjid sapa al Habibu Abu Bakrin Habib Abu Bakar ala nazrikum netepi ingsun ing atase pendapat tira kabeh. Lah piye cara sampean kabeh? Nggih niku Beb, jenengan ampuni, jenengan suwuk. Faqalu mongko padha ngucap sapa ahlul masjid lahu maring Habib la buddha mesti min dzalika saking mengkono fa'fu anhu wasamihu saestu Beb jenengan maafkan, jenengan tambani.
Bagaimana sikap Habib? Famasaha mongko ngusap sopo al Habibu Habib biyadihi kelawan astane Habib alamak halidzalikal kursoti ing atase panggonane mengkono-mengkono entup faqala waqala lan dawuh sapa Habib ya darim wa ahlaha mulane akeh tarim itu sebetulnya nama kota, nama tempat. Tempat yang sangat dikenal penduduknya orang-orang baik, tarim. Mulane pirang-pirang tulisan tarim itu ya tarim ya tarim ya tarim ya tarim syailah syainillah 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 ya tarim ya tarim ya tarim tarim syainillah 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 syainillah. Perhatikan, perlu jadi catatan. Allah menempatkan keberkahan yang luar biasa, keberkahan yang sangat besar itu bisa pada orang di mobil dijual 500-an. When saya sampai hafal tahu bulat di mobil dijual 500-an. When alhamdulillah sampai jawab rek piye bulat digoreng di mobil dijual 5. Perhatikan keberkahan atau kemurahan dari Allah itu bisa terletak pada seseorang, perorangan, pada barang, pada tempat. Jadi tidak mesti sesuatu yang luar biasa dari Allah itu hanya pada orang saja, tidak mesti. Bisa terdapat pada barang, bisa terdapat pada tempat. Contoh, pada orang
sangat banyak, mulai dari pada para nabi dan rasul Allah dan para kekasih Allah. Itu mereka ditempati oleh Allah, ditempatkan pada mereka berkah, kebaikan yang luar biasa pada mereka. Pada tempat mulai dari Baitullah Mekah, Masjid Nabawi Madinah, dan beberapa tempat lain yang diyakini oleh banyak orang sebagai tempat yang besar barokahnya. Mulane enek ahli Badar, ahli Uhud, ahli Baqi, tempat pemakaman. Itu luar biasa. Allah meletakkan berkah, kebaikan yang banyak di tempat itu. Dan ada pula pada benda. Ada pula pada benda. Benda, sebagian benda suatu contoh, tongkatnya Nabi Musa alaihis salam. Iku karena oleh Allah ditaruh keberkahan pada tongkat itu, sehingga tongkat bisa mengikuti apa yang jadi kebutuhan Nabi Musa alaihi salam. Ketika dilempar di hadapan para tukang sihir, ternyata tongkat menjadi apa, Rek? Ular. Ketika dipukulkan pada batu, maka keluarlah sumber air dari batu. Ketika dipukulkan pada lautan, lautan airnya terbelah, terbuka jalan lewat dasar lautan. Itu barang. Jadi tempat, orang dan barang sesuai dengan kehendak Allah ada di antara sesuatu, di antara tempat atau orang atau barang ini yang mengandung keberkahan yang luar biasa. Nek ning Jawa, ngono, ning Jawa iki dikenal pring temuros. Pring sing rose adep-adepan, pring petuk nek ngarani. Iku konon banyak keistimewaan yang terdapat pada pring sing temuros. Belakangan setelah teknologi canggih dengan cara yang sangat rapi, banyak dipalsukan. Rose jane urut madhep munggah kabeh, terus pringe iki dipotong, didelesepi kayu, terus diadepe rose digawe adep-adepan. Enek neh kul buntet. Tahu krungu? Kul buntet tahu krungu apa ora? Sapa rek sing mboten mau? Budak nek mboten.
Lah wong tamu nikul buntet tau krungu. Nate ngono ae wis. Heeh. Kul buntet. Ada lagi merah delima. Ada lagi keris naga sasra. Tumbak pleret ki pleret. Dan macem-macem banyak iku barang sing mengandung diyakini mengandung keberkahan. Di antaranya ada anggapan kaul sing pas wallahu alam, tapi ada anggapan kayu kauka sing biasae digawe tasbih, kayu jenis kauka konon diyakini dulu tongkatnya Nabi Musa itu berasal dari kayu kauka. Memang kayunya bagus sehingga belakangan tasbih yang terbuat dari kayu kauka akan lebih mahal nilainya dibanding dengan kayu biasa. Betul? Ngerti nek kuwi? Tahu ya? Biasanya gak gede-gede, cilik-cilik pancen ya ben babar digawe kecil-kecil. Tapi sangat halus. Tekstur bendanya, kayune iki pancen halus. Dan sejenisnya. Tempat sebagaimana Baitullah iku bahkan di seluruh dunia masjid sebagus apapun nilai ibadah di dalam masjid memang punya kelebihan, tapi kelebihannya sama. Lebih utama ibadah itu di dalam masjid. Mulane nek putri subuh kan ning masjid kok gak rek? Boten. Nek lanang? Ya, hebat lanang ya. Karena tempat di atas bumi ini, di antara tempat di atas bumi yang jelas ada nas keutamaan adalah masjid. Karena masjid disebut Baitullah, rumah Allah. Lho nek sampeyan salat neng masjid jauh lebih mudah diterima dibanding di tempat yang lain. Meskipun demikian, seluruh dunia masjid ya gurung ngono kuwi statusnya. Beda dengan Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Kalau di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, satu kali sholat di tempat itu lebih utama dibanding 10.000 kali sholat di tempat masjid yang lain. 10.000. Neng gene Madinah iku kalau tidak keliru di Madinah yang 10.000, kalau di Masjidil Haram 100.000. Ora banding blas.
iku terserah Allah. Allah meletakkan seperti itu awake dhewe kari percaya nampa. Gak usah protes. Lu masjid ini dibangun terbaik seluruh Asia, Masjid Istiqlal. Podo Masjid Istiqlal karo Masjid Yasinat karo masjid ning ndi podo. Nilai ibadah ya lebih utama dibanding tempat yang lain. Oleh karena itu dipercaya banyak tempat-tempat yang mengandung keberkahan, kebaikan yang banyak di tempat itu. Antara lain di muka bumi ini tempat di mana kekasih Allah dimakamkan, maka tempat itu berarti lebih mulia dibanding dengan tempat yang lain. Mulane wong ado-ado harus dengan ragat ziarah aulia, ziarah wali 5, wali 8 sampai wali 9, dan ziarah makam aulia tujuannya memohon di tempat yang banyak berkahnya, insya Allah akan lebih mudah dikabulkan permohonannya. Amin ya rabbal alamin. Tarim yang ngono. Tarim iku gur nama tempat. Mulane Abagowi selalu menyebutkan ahli Badar, ahli Uhud, sampai enek neng Jawa iki sholawat Badar. Sholatullah salam ala toha rasulillah sholatullah ala yasin wasal nabi bismillah wabil di rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badriya iku lho, bi ahlil badri, dengan berkah, dengan kemuliaan ahli Badar. Ahli Badar itu sangat terkenal, bahkan hitungan ahli Badar itu 313 orang melawan tentara kafir 1000 orang. Tapi Allah memberikan pertolongan dan menanglah ahlul badri. Iku mulane diengge sholawat ben gampang disebut, termasuk tarim itu. Sampean tahu roh kupluk tulisan tarim ngono ya? Iya ono. Songkok iku ditulisi tarim. Wa ahlaha lan ahline tarim lah kok fabaria metu lah kok ngono rek. Lah kok fabaria mongko waras sapa dalikar rajulu mengkono wong lanang min saatihi saking seketika itu, min saatihi saking mangsane rajul, saking seketika itu. Tadzkirun Nas, kitab Tadzkirun Nas halaman 174. Alhamdulillah
Bismillahirrahmanirrahim. Subhan أنت اغفر لي وتب علي سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا illa أنت anta ighfirli wa tub alayya subhanakallahumma wa bihamdika alla ilaha illa anta ighfirli wa tub alayya Allahumma